Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sukma Mehelda selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih dan Kaidah Fikih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Harisma Noviana, saya dari Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep ijtihad. Konsep ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad. Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu, dan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama yakni ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua yakni qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab. Yang ketiga yakni istisna. Yang keempat, maslahah mursalah. Masalah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip manfaat dan menghindari kemudaratan. Selanjutnya yakni sudud zariyah. Sudud zariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya istisab. Istisab adalah tindakan menetapkan pelakunya suatu ketetapan ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila pertanyaan bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan tinggal suaminya berkara di perantauan dan tidak jelas kabarnya. Begitulah contohnya. Selanjutnya yakni uf. Uf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam Al-Quran dan hadis. Tingkatan ijtihad. Terbagi berapa sih tingkatan ijtihad itu? Baik, tingkatan ijtihad itu terbagi menjadi dua, yakni ijtihad mutlak dan ijtihad mazhab. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menggunakan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara, serta terlebih dahulu mendalam persoalan hukum dengan ketentuan disiplin-disiplin ilmu. Yang kedua yakni ijtihad al-mazhab. Apalagi sih ijtihad al-mazhab ini? Oke, baik. Ijtihad al-mazhab ini adalah seorang ulama berijtihad dengan menggunakan syara, dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak berkaitan dalam kitab imam mazhabnya atau lain sebagainya. Ijtihad al-mazhab ini terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama ijtihad at-takhrij, ijtihad at-tarikh, dan ijtihad futyah. Ijtihad at-tarikh ini yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melakukan hukum syara yang tidak terdapat dalam kesimpulan ijtihad dan mazhabnya. Yang kedua, ijtihad at-tarikh, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memilih pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya. Yang ketiga, ijtihad al-futyah,
yaitu kegiatan ijtihad dan imam mazhab yang anehnya dan menfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan ulama pada tingkatan ini terbatas, hanya menfatwakan pembatasan pendapat hukum mazhab. Selanjutnya yakni dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad terbagi menjadi 3. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, yang ketiga adalah sunnah. Baiklah, wajib ain apabila bagi seorang yang ditanya tentang suatu peristiwa, sedang peristiwa tersebut akan hilang atau habis sebelum diketahui hukumnya. Demikian juga wajib ain apabila peristiwa tersebut dialami sendiri oleh seorang dan ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua yakni wajib kifayah. Wajib kifayah ini berlaku apabila seorang yang ditanya tentang peristiwa dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya peristiwa tersebut, sedang selain dia sendiri masih ada mujtahid lain. Apabila semuanya meninggalkan ijtihad, maka mereka berdosa ya. Mereka berdosa. Oke, selanjutnya ini sunnah. Sunnah yaitu ijtihad atau suatu peristiwa yang belum terjadi, baik dinyatakan atau tidak adanya keterangan sunnah yang membolehkan berijtihad. Syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, menguasai dan mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Yang kedua, menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah. Yang ketiga, mengetahui nasih dan munasuh dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Yang kelima, mengetahui qiyas dan beberapa persyaratan serta mengistinbatkan karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad. Yang keenam, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta berbagai macam problematikanya. Yang ketujuh, mengetahui ilmu usul fikih karena ilmu tersebut merupakan fondasi dari ijtihad. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah mengetahui maqasidu asy-syariah atau tujuan syariat secara umum. Maksudnya menjaga kemaslahatan menjauhkan dari kemudaratan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep ijtihad. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.